masing-masing orang belajar bela diri itu adu marwah yang dibawa, adu misi yang dibawa sebenarnya. Tapi kan tak, artinya tak bukan membedakan ikut lebih atau ikut lebih tidak. Artinya segala kemungkinan bisa terjadi. Oh, petarung jalanan ketika sama-sama petarung ring, ketika mereka mentok sama-sama mentok, posisinya bisa untung-untungkan. Orang tidak servisnya bisa naik, orang ini bisa naik. Itu sebenarnya. Nah, karena kok alamnya lah beda. Awak kadang-kadang awak tidak bisa membedakan alam yang berbeda. Wah, dianggap nggak bisa. Ada alam pertarungan, ada alam yang latihan bela dirinya memang bukan untuk petarung di situ. Gitu. Contoh perbedaan alam. Kayak misalnya di silek itu kita malah dilatih untuk tidak menggunakan kekuatan matu sepenuhnya untuk menghadapi lawan. Yang kedua, nggak bisa lah pegang senjata dari diri atau sebaliknya. Harusnya bela diri pun tidak memaksakan loh. Kita orang tradisi dengan langgam yang memainkannya. Kenapa? Ada marwah yang dibawanya. Ada dari Pak Donya pulang menang mau kalah, lebih baik ini pulang mau kalah nyawa. Nah, itu prinsip di sini yang ditekankan mana, makanya akhirnya pilihan terbaiknya aku ya berdua mau kelompok bisa selesaikan dengan berbeda. Karena prinsipnya berkata, kalau masalah pengujian, ya kan, bela diri tradisi nggak perlu diuji. Dalam proses setiap latihan kami udah diuji. Diserang guru pakai pisau, diserang guru pakai senjata tajam. Itu kan malah bagian ujian kami dari situ, dan kami lah puas di situ. Nah, kenapa? Karena kita harus bedakan, Pak. Maksudnya gini, ada mancak, ada silek. Nah, gitu. Nah, apa yang mau mancak? Pertarungan pencak laga prestasi pun itu bagian dari pencak sebenarnya, itu bagian dari mancak. Kalau kita sudah bicara silek, berarti kita bicara senjata yang kapan? Mungkin di awalnya pukulan lurus ya benar. Pukulan lurus kan dexter. Oke. Setiap tarung pasti ada dexter ya kan. Salah Pak Mas Mangkiko. Kalau yang di silek dari awal pelajari itu, awak tidak mencari mata awak tidak mencari penuh berhadap-hadapan. Tapi caranya orang silek itu mengantisipasi pukulan dengan cara mencelek reaction. Salah masuk cepat. Ini kasih tuh bayi. Tuh misalnya pagi. Tuh dipertahankan. Tapi kalau kita masuk, ini kemana? Tuh, jalannya. Ini kasih tuh. Iko tuh yang berat tunjukkan tuh itu tidak pernah akan terpikirkan akan dipakai di dalam kamar. Jadi itu apa latihannya? Melatih insting. Nah, insting Pak. Jadi teknik yang awak latih kok tidak awak haruskan akan awak pakai dalam perkelahian. Karena kalau dalam perkelahian, awak nggak perlu sebenarnya itu. Awak simulasikan misalnya orang lagi duduk, awak dari situ datang, oke, Pak masuk serang Pak. Cepat. Di kosan di sini. Oke. Yang kedua, masuk secara lagi lagi. Itu jalan apa? Nah, isi kok boleh jalan. Itu simulasinya awak tanpa senjata. Itu jalan. Yang tanpa. Kenapa ada harga diri yang dibawa? Makanya pisau itu kawan tidurnya orang silek. Tapi alhamdulillah pesilek yang hebat akan pernah pakai pisau untuk panjangnya orang. Itu prinsip Wak. Kenapa? Karena sentuhan religi dan agama itu kuat doktrinnya di silek. Itu yang jadi pegangan kami. Nah, kenapa ambo akhirnya stres belajar tinju? Ya karena ambo pengen tahu. Nah, ambo pengen tahu rasanya bertukar pukulan Pak. Karena dalam silek tak ada istilah pertukaran pukulan Pak. Dalam silek itu bahas supaya bisa selamat dalam keadaan Pak. Kok bela karena teman kok melas lagi kanan lah kok melas tuh itu loh. Jadi makanya ketika orang silek itu mencari dia akan mau bertarung tatap muka mereka dengan amat bertarung dengan wadah terbuka mereka nak mau budaya silek ada mereka nak mau yang terbuka kalau silek itu mereka dialih katakan dan ini nak mencari lawannya. Kenapa? Kalau mencari lawannya mudah banget Pak, terjangkau langsung. Mudah banget terjangkau. Coba apa masalahnya? Coba kita tuh mudah banget terjangkau. Atau nak bisa memukul jari asal jadi sih kan? Ya kan? Tapi kalau takatnya di hereng, besar. Coba lagi di sini, bisa enggak? Capek Pak. Jadi ketika ada gerakan, misalnya hereng, ototnya lama tak masuk. Jadi kalau di boxing menjaga pukul agar tak terpukul begini, di sini itu tak dilihat loh. Kenapa? Berjangkau. Kalau awak modiko,
di silik itu ada istilahnya mencelicik menampak satu. Nah, kalau mencelik mudeku yang nampak yang setengah badan nampak kan. Pakai kok bawa dari pukul 8 kata takis juga coba apa pukul angin kencang. Kayak itu masuk cepat gitu. Nak capek doang. Nak bawa dia. Nah, coba ambil rem, masuk. Tuh. Sebenarnya kalau di silik sendiri pun selamatnya dalam perkelahian sebenarnya itu menganggap itu semua murni pertolongan Tuhan ya. Dia nak menganggap dirinya hebatnya doh kita. Nah itu yang dibunuh dalam silik itu sisi iblisnya tadi lah, sisi yang merasa hebat, merasa jago itu nak dibunuh mana di sini. Makanya ketika kamu belajar ya kamu memang kosong. Memang itu nak kata buka dong. Oh kuncian ada tuh kan bisa dibuka nggak? Kalau di sini oh kalau orang suami yang 4 tahun saya rame itu dia jadi dapat apa termindset ketika kunci pasti ikut yang terfokus kan. Nah di sini itu ada istilah relaksasi, makanya coba kalau misalnya kunci wa udah karet pak karet awak coba ada nggak tenaga di sini pak? Enggak kunci lebih arek lah tekan tadi pak tekan tadi iko ada namanya mah tuangok dari bawah. Nah aku yang diam ya di situ ya pembukaan. Jadi ketika dikunci jangan biasa, makanya ada di sini jangan dilawan, itu karena jangan dilawan. Itu tujuannya, betul misalnya kayak apa bertema misalnya. Awan nak kenamu apa perlawanan, betul ke bawah, depan. Oh kamar isi kau yuk, nah kau yuk aja. Apa tak? Resiko ini, resikonya. Saya bersama pelatih silat pelatih tinju saya, alhamdulillah kebetulan juga kawan SMA. Terus yang kedua banyak melahirkan atlet sana, Montai. Pandai Pak ya. Pantai juga pernah melatih gitu. Jadi istilahnya pelatih pro. Memang kalau sudah pro rata-rata pikirannya lebih luas gitu. Nah silik juga begitu Pak. Ada yang baru belajar udah ngerasa semua mau dimakan kan. Ada yang begitu tuh. Tapi setelah serinya waktu menghadapi berbagai macam benturan, lama-lama akan berpikir luas bahwa wah semua bela diri ternyata luar biasa. Tidak ada lagi kekakuan dan kevakuman dalam otak yang memikirkan bahwa ini yang terbaik. Kita sepakat yang terbaik adalah yang paling sering berlatih. Yang tidak pernah latihan, nol. Oke, salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.